Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Wahyu Pradika dengan NIM 23963855 dari Prodi Ilmu Komunikasi dari asal Timika, Papua, dan saya sekarang berusia 20 tahun. Sebelumnya, saya belum pernah menjadi seorang pemimpin organisasi, tapi seandainya bisa memilih, mungkin saya ingin menjadi pemimpin organisasi Himpunan Ilmu Komunikasi Amikom atau HIMIKA. Nah, visi saya sebagai pemimpin yaitu menjadikan himpunan HIMIKA yang aktif, inklusif, dan inspiratif dalam mengembangkan potensi mahasiswa ilmu komunikasi sebagai individu yang kreatif, kritis, dan berintegritas. Misi saya sebagai pemimpin yaitu yang pertama, membangun lingkungan yang kolaboratif untuk mendukung pengembangan akademik, minat, dan bakat mahasiswa. Yang kedua, mengadakan program yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa ilmu komunikasi, baik dalam bidang teori maupun praktik. Dan yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Nah, selanjutnya, bagaimana saya memulai proses memimpin? Yang pertama, memahami diri sendiri dan tugas saya. Yang kedua, membangun hubungan dengan tim. Yang ketiga, menentukan arah dan harapan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Nah, selanjutnya, bagaimana proses menjelaskan visi misi kepada anggota? Yang pertama, memahami dan percaya pada visi dan misi saya sendiri. Sebelum memulai kepada anggota, saya harus percaya pada visi misi saya sendiri. Setelah itu saya akan mengimplementasikan kepada anggota-anggota saya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan relevan. Nah, ini juga sangat penting karena tidak semua orang paham dengan bahasa gaul, jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, menyampaikan manfaat yang jelas. Sebagai pemimpin, saya harus menyampaikan manfaat dari visi misi yang saya buat dengan jelas agar mereka tertarik dan mendukung saya. Yang keempat, diskusikan bersama. Setelah saya menyampaikan visi dan misi saya harus melakukan diskusi bersama dengan para anggota-anggota saya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekeliruan dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana saya menghadapi masalah eksternal dan internal? Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang jelas. Kita harus mengidentifikasi ini masalah apa, tentang apa, terus jalan keluarnya bagaimana, seperti itu. Yang kedua, dengarkan semua pihak terkait. Saya sebagai pemimpin harus mendengarkan semua pihak yang terkait. Misalnya dari divisi ini bermasalah dengan divisi ini, saya harus mendengarkan jawaban dari kedua belah pihak. Setelah itu, saya akan mengambil keputusan di jalan tengah-tengah yang baik untuk divisi ini dan divisi selanjutnya lagi, seperti itu. Selanjutnya, ada model kepemimpinan yang akan saya ambil. Model kepemimpinan yang akan saya ambil yaitu adalah model kepemimpinan demokratis. Kenapa saya mengambil model kepemimpinan demokratis? Karena saya sebagai pemimpin ingin mendorong partisipasi aktif dari anggota dalam proses penentuan keputusan. Jadi saya sebagai pemimpin tidak ingin anggota-anggota saya itu pasif seperti itu. Jadi saya ingin mendengarkan segala sesuatu pendapat yang mereka berikan. Setelah itu saya akan mengambil keputusan di jalan tengah. Oleh sebab itu, makanya saya mengambil model kepemimpinan demokratis. Model kepemimpinan demokratis ini sangat penting karena kita bisa merangkul semua anggota organisasi kita supaya tidak ada kekeliruan, kecemburuan, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah cara mengambil keputusan. Nah, cara saya mengambil keputusan kepemimpinan demokratis yaitu dengan cara membuat rapat diskusi dan memberikan hak ke seluruh anggota untuk berpendapat. Pendapat yang paling banyak disetujui itu akan saya ambil. Ya, ini seperti demokrasi lah. Saya mengadakan rapat rutin, setelah itu saya mendengarkan segala pendapat dari anggota-anggota saya. Terus setelah itu saya kumpulkan, terus saya membuat sistem polling yang dimana yang paling banyak disetujui itu keputusan yang akan saya ambil. Karena ini sesuai dengan model kepemimpinan yang akan saya pilih, yaitu model kepemimpinan demokratis. Nah, yang terakhir, hal-hal yang saya implementasikan setelah belajar kepemimpinan adalah yang pertama, komunikasi yang lebih efektif. Setelah saya belajar mata kuliah kepemimpinan, saya merasa komunikasi saya lebih efektif. Seperti itu. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang bijak. Setelah saya belajar mata kuliah kepemimpinan, pikiran saya lebih terbuka untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak, sehingga saya tidak mengambil keputusan yang salah.
Yang ketiga, kemampuan menginspirasi orang lain. Saya merasa setelah saya belajar kepemimpinan, saya bisa menginspirasi banyak orang dengan public speaking saya yang mulai membaik, mulai bagus. Saya bisa menginspirasi banyak orang. Yang keempat, mengelola konflik dengan bijak. Setelah saya belajar kepemimpinan, saya semakin bisa mengelola konflik dengan bijak, tidak mengambil keputusan dengan cara cepat, tapi saya harus berpikir segala macam, sehingga masalah konflik yang saya hadapi tidak berkepanjangan dan akan selesai hari itu juga. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan beradaptasi. Setelah saya belajar mata kuliah kepemimpinan, saya merasa kemampuan beradaptasi saya meningkat, sehingga saya bisa ditempatkan di mana saja dan saya dapat beradaptasi dengan cepat. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.